Selamat sore Bang Pak Ketua ya. Ya, Pak Ketua Rifki. Rifki ya. Rifki sudah menyempatkan datang ke mana? Ke Gang Tape. Kita Siap. kali ini sore ini kita diskusi sama Ketua Impelma. Iya, betul, siap. Bang Rifki ini yang terkesannya menarik adalah Anda membuat satu program. Ya. Yang membuat apa namanya? Megawa apa? Giwang ya. Megiwang. Ya. Megiwang, Bang. Ya. Matangkuli Megiwang. Matangkuli Megiwang. Oh, gimana? Matangkuli Megiwang. Matangkuli Megiwang. Ya. Sudah hadir sama kita Abang Rifki, Ya. Ketua Impelma. Sebelum kita masuk ke program yang bikin saya terkesan yang bulan Ramadan itu, Bang. Siap. Kita ingin tahu dulu Impelma itu gimana histori Impelma itu? Baik. Terima kasih ya pada moderator Santai, kita. Bang. Oke. Santai. Tadi kalau kita katakan tadi kan Impelma. Impelma itu adalah sebuah susunan singkatan ya. Ikatan Masyarakat Pelajar Matangkuli. Oke. Ya, terlepas dari dulu juga pernah diberi nama Ikatan Mahasiswa Pelajar Matangkuli. Mungkin ini adalah diinisiator oleh orang-orang tua terdahulu dari Matangkuli yang mereka adalah mahasiswa di Banda Aceh, pemuda di Banda Aceh, asalnya Matangkuli, sehingga dengan kiprah dan keluarbiasaan mereka melahirkan sebuah persatuan itu menjadi kenang-kenangan untuk generasi di belakang mereka. Oke. Siapa generasi di belakang mereka? Itulah kami. Sehingga kami hari ini bisa kita katakan adalah menikmati hasil apa yang telah mereka kiprahkan sejak dahulu. Impelma Tahun berapa dia? 1985 kalau 1985. kalau saya tidak salah. Dikarenakan ini ada sejarah-sejarah yang saya temukan dari para senior terdahulu. Alhamdulillah kita dengan ketua perdana Impelma itu kita masih bisa berkomunikasi. Sehat ada beliau hari ini. Sehat. Beliau adalah Pak Tarmizi Yusja. Pak Tarmizi. Nah, salam keluarbiasaan untuk Pak Tarmizi Yusja. Juga kami menyampaikan keluarbiasaan bahwa Impelma ini kami juga punya beberapa referensi yang menyatakan bahwa Impelma ini diawali dengan munculnya inisiator 9. Ini Inisiator unik 9. nih. Gimana nih inisiator 9? Nah, ini unik nih. Di antara mereka itu ada yang beliau dulu aktif di Ikatan Pemuda Aceh Utara. Nah, jadi diberi nama lah inisiator 9. Mereka 9 orang ini bercampur ya, mahasiswa dari Matangkuli ya. Jadi duduklah apa yang akan kita buat untuk Matangkuli. Sepertinya kita perlu membuat sebuah persatuan. Tentu wadah persatuan itulah yang sehingga melahirkan inspirasi, ide-ide kreatif, dan tentu ada manfaat Ya, selama kita merantau ya gitu ya. merantau ya. Ya, Ya. memang lumayan jauh ya dari Matangkuli Ya. ke Banda Aceh. Cuma nggak menjadi perantau yang luar biasa juga kalau dari Matangkuli kemari. Tapi kan dia perantau Banda Aceh. Ya. Kalau kita katakan Oke, Bang ya. Jauh. Dia jadi sekarang kan. Jadi kalau kita katakan Matangkuli merantau ini nggak jauh juga, tapi intinya ketika kita keluar dari daerah kita punya sebuah visi dan misi yang sudah kita janjikan dengan orang tua kita. Tentu kita pulang ke tempat kembali, artinya tempat asal kita sudah dengan pencapaian visi misi tersebut. Kalau gagal itu berarti kita tidak berawal dari visi dan misi. Sehingga Impelma karena kiprah para senior, sehingga dengan beberapa pergantian ketua, sampai sebelum saya itu adalah guru saya sendiri, Dr. Tengku Tezul Khairi. Ini pada tahun 2018, itulah beliau memanahkan kepada saya bagaimana caranya saya untuk belajar di Impelma itu. Bukan untuk berbuat sesuatu di sana, tapi belajar ya? belajar. Nah, saya juga menganggap itu ada wadah untuk belajar. Sehingga 2018 di Mubes ya, terpilihlah saya sebagai ketua. 2018. 18. Bulan? Sekitar bulan 8 waktu itu. Karena bertepatan dengan waktunya buka puasa bersama di tahun 2018. Namun karena kami baru memegang juga sebuah wadah yang luar biasa luas,
Sehingga kita perlu bangun dulu konsolidasi dan perlu bersilaturahim dulu. Masa itu memakan waktu sampai akhirnya kami dilantik di bulan 3 2019. Kami memilih waktu dan lokasi pelantikan itu bertepatan dengan Maulid Nabi, peringatan Hari Besar Islam, sekaligus dengan silaturahmi masyarakat Matangkuli di Banda Aceh. Dan kami memilih di bulan itu dilantik di Aula Dinas Pendidikan Daya Aceh. Terus anniversary-nya tahu tanggal berapa? Kita kalau tanggal itu tidak kita tahu tanggal berapa dan bulan berapa. Tentunya kita untuk sekarang ini di masa kita mengambil event anniversary itu istilahnya gini, kita sudah mencari ilmu wawasan di Banda Aceh, tapi kita mahasiswa. Ada waktu kita pulang kampung. Kapan? Puasa dan Idul Fitri. Sehingga itulah kami ambil momen, disitulah kami setahun yang kami di Banda Aceh, apa yang kami bawa pulang untuk perubahan Matangkuli. Jadilah sebuah event. Jadilah sebuah event. Artinya menarik perhatian banyak orang, menjadi generasi yang berada dalam ruang lingkup pendidikan itu dapat menginspirasi orang banyak loh. Nah, Ya, itu yang intinya. Dan kita masuk misalnya kegiatan. Iya. Setiap paguyuban yang misalnya sebelumnya saya udah ketemu dengan Muntasi, Iya. saudara Edward, MA, Betul. Fokus Dampi, Iya. saudara Dini. Mereka punya kegiatan-kegiatan mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Betul. Seperti juga IPLMA pasti punya kegiatan-kegiatan itu. Sebelum kita masuk ke kegiatan Ramadan yang kita bahas itu, Betul. ada nggak dia kegiatan mingguan atau bulanan? Iya, kita sebagai orang yang pernah menerima sebuah istilahnya nasihat daripada guru. Jika kamu berada di suatu tempat, jika kamu ingin sukses, maka lakukan. Ya. Kegagalan itu akan menghampiri jika kamu tidak pernah melakukan. Kesuksesan itu mendekati jika kamu pernah melakukan dalam kegagalan-kegagalan yang berlipat ganda. Sehingga kami melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan berupaya, inilah peluang kami mendapat wawasan, peluang kami mendapat pengalaman. Kami membuat kegiatan ini pertama sekali paguyuban ini kita manfaatkan ini menjadi wadah silaturahmi pemuda mahasiswa Matangkuli di Banda Aceh. Ini tujuan utama. Jadi kita tidak perlu banyak berpikir sekarang untuk sebuah tingkat paguyuban. Kita punya persatuan, kita punya wadah silaturahmi, sehingga kalau ingin mewujudkan ide-ide itu tuang dalam wadah itu. Jadi kalau kita punya ide tapi kita tidak berada dalam wadah yang kuat, sama saja yang saya rasa kalau kita bangun sendiri, ini saya rasa Bahkan IPLMA kalau Apa? nggak salah dia punya mes sendiri. ya mes lah kita sebutan Ya, kita mes punya asrama lah istilah Punya bahasanya. asrama Iya, punya iya. asrama sendiri. Iya. Dan itu paguyuban salah satu yang punya asrama. Bukan, paguyuban yang punya asrama itu banyak. Hmm. Bahkan kami tergolong masih punya asrama yang sederhana gitu ya. Ya, kita mudah-mudahan asrama ini di IPLMA bisa terbangun Daerah mana? dengan lokasinya di Jilingke. Jilingke lah. Jilingke. itu. Nah, dekat Taman Hutan Kota. Nanti kita main, Bang. Ya. Nah, Abang kalau mau tahu tentang IPLMA lokasinya Abang cek di Google Map aja. Siap. Kita udah canggih sekarang ya. Siap. Ntar saya diundang lah saya sekali di sana ya. Insya Allah, Bang. Kami di sana punya balai pengajian. Hmm. Ini juga didirikan dan dibangun oleh salah satu senior kami yang beliau waktu itu berada di sebuah dinas pendidikan daya. Ya. Beliau juga pengurus. Beliau membangun balai pengajian. Jadi kami dikelilingi oleh asrama dan di tengah asrama itu ada balai pengajian. Dulu kami masih bentuknya rumah. Itu, Bang. Oke. Seperti misalnya saya ini fokus terhadap menarik anak muda Ya, betul. yang ada di Banda Aceh. Betul. Karena saya berdomisili di Banda Aceh. Mau dia latar belakang siapa dia, Betul. apa dia, dan bagaimana dia. Betul. Tapi saya ingin mengajak mereka tetap kreatif. Betul. Bagaimana IPLMA ini mengajak anak muda, khususnya anak muda dari Matangkuli. Matangkuli. Abang harus hafal itu Matangkuli. Matangkuli. Karena kalau abang nggak hafal tinggal di Aceh abang bermasalah. Oh gitu ya. Matangkuli itu bukan tempat yang biasa-biasa aja. Nanti saya ceritakan Betul, Pak. keluar Matangkuli, betul ya. Nanti kami ceritakan keluar biasaan Matangkuli. Ya. Sehingga kalau kami sebut Matangkuli Megiwang itu satu Aceh saya yakin tahu.
Matangguli, Matangkuli Megiwang. Matangkuli Megiwang. Megiwang. Megiwang itu apa? Megiwang itu pertama inspirasi kami menyebut itu seolah kami sebagai kata-kata semangat. Nah, jadi keluar biasaan. Wow gitu ya. Jadi bertuh lah. Itu kalau bahasa Aceh. Megiwang. Megiwang. Ya berarti yang menaikkan nama Megiwang itu adalah Matangkuli. Kita nggak berani klaim ya, itu karena bahasa ya, kita nggak berani klaim, tapi kami itu kalian? memulai itu sejak kami menyebut sebelum pelantikan kami menyebut itu, sehingga dalam tema-tema event kegiatan kami ada di ujungnya itu menuju Matangkuli Megiwang gitu. Entah itu apa tujuannya, tapi bagi kami itu Megiwang itu sebuah pencapaian gitu. Sebuah pencapaian ya. Yeah. Dan harus dicapai itu ya. Iya, harus dicapai. Tujuannya harus menjadi Megiwang. Megiwang. Yeah. Jadi kembali ke tadi yang Abang tanya, apa sih kegiatan-kegiatan mingguannya? Jadi kembali menyambung dengan apa yang Abang katakan, bagaimana kita melahirkan ide kreatif bagi anak muda. Saya berpikir gini, kalau kita langsung ke anak tangga yang ke-12, sedangkan kita masih berada di tangga yang satu, ini akan menjadi sebuah kegagalan nantinya. Sehingga kami mengawalinya dari bertahapan, 1 naik ke 2, naik ke 3, naik ke 4 sampai ke puncak sana. Kami pertama karena ingin membangun dulu tadi kekuatan persatuan, membuatlah setiap mahasiswa Matangkuli kami membuat sebuah wadah pengajian, dan itu kami mulai dengan event mingguan. Event mingguan. Mingguan. Kami malam Jumat saya tebak. Malam Sabtu. Oh, salah. Biasanya pengajian itu malam Jumat. Iya, kami menebaknya seperti ini. Malam Jumat kadang-kadang mereka ngaji tempat lain. Jadi gitu malam ya. Sabtu ke tempat kami. Kesempatan tuh orang lain ngaji tempat lain. Iya. Dan malam Sabtu di balai. Di balai. Di balai. Yang kami membuat semangat ya, yang membuat kami semangat itu karena kami buat malam Sabtu, orang-orang yang sudah dewasa yang bukan mahasiswa, orang tua kami, senior kami, mereka hadir. Nah, jadi mereka mau bergabung. Juga waktu kosong. Iya. Tidak mengganggu jam istirahat mereka untuk besok beraktivitas lagi ya. Iya, betul. Oke, itu mingguan. Mingguan ya, Bang. Yang saya tertarik itu kemarin kita punya program lain, Bang, mingguan. Apa lagi? Selain dengan pengajian, ya mungkin orang pengajian aja ini sifatnya agama nih. Kenapa buat pengajian di Banda Aceh? Ya, ini saya cerita sedikit. Ya. Ada paradigma di masyarakat. Ini bukan mungkin di daerah kami ada, mungkin di daerah kita sebelumnya ada. Jadi, poin ke Banda Aceh. Nah, poin ngaji di Banda. Ada yang kajak Banda Aceh, bahasa Aceh kita, yang kajak Banda Aceh, buat ke Hanali. Ya, itu yang paradigma yang terbangun. Sehingga kalau kita di Banda Aceh seolah-olah agama yang sudah kita pelajari di pesantren itu bisa hilang. Ternyata itu kan bisa kita lawan dengan membentuk dan selalu membiasakan wadah-wadah pengajian yang biasanya kita lakukan di Matangkuli sana. Yang kedua, dalam kita membangun konsolidasi, membangun persatuan, kita kan ada anak muda nih. Ada yang cowok, ada yang cewek. Nah, jadi yang mahasiswa, ada anak muda, yang mereka kadang-kadang sudah ada event pengajian lain, tapi kami buat persatuan melalui olahraga, yaitu futsal rutin. Itu juga kami ambil Cewek juga futsal? Enggak, kami. Ceweknya? Enggak nonton juga karena malam kami buat. Saya mau baru sebut nonton. Intinya ini kan memberi support. Karena memang salah satu futsal itu bisa menjadi salah satu ajang berkumpul. Betul. Ya, silaturahmi mingguan lah. Ya. Dan ini kan sebenarnya senjata efektif kita membangun persatuan. Sehingga ada event itu, apa kabar kamu minggu ini? Ya, itulah salam sapa itu yang perlu. Benar. Iya. Ada lain? Kalau mingguan mungkin itu kegiatan kita. Nah, nanti dengan terobosan bulanan, tahunan. Kalau bulanan kita buat semacam family gathering misalnya. Nanti kita sambut juga ketika per tahun itu, ini dua kali kami menyambut ada anak baru, mahasiswa baru. Ini kami lakukan Pusiju. Ada Pusiju. Pusiju. Jadi kita kan sangat paham ketika kita pertama sampai Banda Aceh. Ada yang seperti saya ini baru ke Banda Aceh. Ya, saya baru tahu Banda Aceh. Bahkan dari kita yang backgroundnya kampungan gitu kan, baru ke Banda Aceh. Di sini kita nggak punya saudara, nggak punya relasi. Tapi kita mau ke siapa sih saya mau tanya tentang kuliah misalnya. Mau siapa sih saya tanya tentang beasiswa misalnya. Saya mau ke sini, ke tempat ini, sama siapa sih saya konsulnya. Nah, jadi ketika mereka punya senior ataupun punya orang kampung, punya saudara di sini,
mereka tidak kehilangan komunikasi itu. Ya, ini yang menjadi target kami, bahwa terbangun komunikasi sehingga kita yang sudah lama di sini ataupun kita yang sudah di sini sudah sedikit tahu tentang pendidikan di Banda Aceh ataupun beberapa lokasi di Banda Aceh, sehingga kita bisa memberi kepada mereka, tidak terhenti di kita. Baik, baru kita masuk ke poin yang saya katakan di awal. Beliau ini membuat satu terobosan. Iya. Pernah membuat ya. Apa nih? Apa nih ceritanya nih? Yang masalah 17 hari menghafal Quran. Oh, itu ya. Itu tahun 2019. 2019. 2019. Ramadan 2019. 2019. Itu yang bikin saya menarik. Iya. Satu paguyuban bisa menciptakan atau bisa berapa hafiz yang Anda cetak? 100 sekian hafiz. 100. Iya. Sampai ke angka 100 aja itu udah luar biasa. Iya. Ini kita sebut hafiz karena di level anak-anak kan tidak mesti dia harus hafal 30 juz. Ya. Menginspirasi mereka untuk semangat belajar yang kami berpikir. Itu cerita dari awal ceritanya itu. Oke, jadi motivasi atau dorongan untuk membangun kegiatan. Kita karena gini kan, kita masih jiwa muda nih kan. Jadi masih suka dengan event-event, kegiatan-kegiatan yang seolah-olah kalau kita diam itu apa sih kami berada di Impelma ini kalau kami tidak berbuat. Okay. Nah, sehingga menjelang Ramadan saya punya sahabat beberapa pengurus yang diantaranya Al-Fadil Muhammad, yang ketika itu kami duduk berdua. Ini Al-Fadil Muhammad hari ini menikah nih. Oh ya, selamat kepada Al-Fadil Muhammad. Hari ini dia menikah. Hari ini tanggal berapa nih? Sebenarnya menikah dia kemarin. Menikahnya kemarin. Besok pesta. Pestanya di Aceh Selatan gitu kan. Jadi ini selamat kepada siapa? Al-Fadil Muhammad. Al-Fadil Muhammad. Iya, kami pernah gitu kan ketika duduk apa yang kita beri nama untuk event tersebut. Jadi kami rumuskan berdua event apa yang harus kita buat. Kami rangkumlah sebuah kegiatan yang pertamanya Kampung Al-Quran. Oke. Kampung Al-Quran. Jadi target kami adalah membina para generasi-generasi Matangguli untuk cinta dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini bisa menjadi sebuah amalan yang ketika kita dekat dengan Al-Quran, prestasi itu menghampiri. Nah, itu tidak bisa kita dustai. Prestasi itu menghampiri, kecerdasan kita meningkat. Sehingga kenapa menginspirasi itu? Matangguli itu punya banyak kaderisasi generasi Qurani. Saya katakan ada banyak kader yang misalnya di bidang MTQ nih. MTQ, pidato, sudah banyak yang dididik sehingga mereka tembus ke tingkat nasional. Ini Matangguli. Ya, makanya saya katakan tadi Matangguli ini nggak biasa-biasa loh. Matangguli ini luar biasa. Bahkan di beberapa kali ini santri dari Matangguli itu menjuarai event-event video, kontes video yang dibuat oleh Menteri Agama. Nah, jadi ini memberikan gagasan kepada kita bahwa ketika kita mau berbuat, kita pasti bisa. Jadi kembali kepada tadi tentang Kampung Quran, ya, sehingga kami melaksanakan 17 hari bersama Al-Quran. Kami laksanakan di Masjid Besar Al-Khalifah Ibrahim. Namun sebelum itu kami kan salam sapa nih, kami dari Banda Aceh balik ke Matangguli, adalah di sana pemuda-pemuda yang sama juga punya inspirasi, punya motivasi untuk berbuat seperti kami. Jadi kami undanglah seluruh ketua pemuda dalam 49 desa di Kecamatan Matangguli. Kami bersilaturahmi di halaman masjid di malam ketika itu, sehingga lahirlah dua gagasan yang akan kami laksanakan, Kampung Quran dan Festival Takbir Idul Fitri untuk tahun 2019. Ini saya juga sangat salut dengan pemuda Matangguli, ketua-ketua pemudanya mendukung kegiatan-kegiatan yang digagas oleh yang anak-anak muda yang baru-baru seperti kami ini. Ya, Kampung Quran di akhir malam Idul Fitri kita mewisudakan 100 sekian anak, sehingga ada haru yang membuat orang-orang tua di sana. Pasti masyarakat setempat itu ya terbawa oleh suasana. Ya. Bangga. Ketika ada bagian dari kami yang merantau, ketika dia pulang dia membawa kegiatan itu, membuat hasil, membawa ide yang baik, yang membangun satu daerah. Dan ya termasuk saya juga terharu dalam ini. Saya bangga dengan Bang Rifki ini, karena setiap
Saya merantau juga ke Jakarta. Wih, luar biasa nih. Saya merantau juga. Ketika saya pulang ke Aceh, saya tidak bisa berbuat apa. Iya. Saya berpikir, rugi saya balik ke Aceh. Wes. Menarik nih. Ya, saya berpikir seperti itu. Iya. Makanya saya ngajak teman-teman saya, dan khususnya tuh anak muda, untuk tetap kreatif. Iya. Ide yang ada itu jangan dipendam saja, tapi cari jalan keluarnya bagaimana ide itu terrealisasi. Setuju. Saya sepakat. Dan saya berharap kepada Bang Rifki ini untuk senantiasa mengajak Iya. teman-teman dari Matan Kuli khususnya, dan kepada teman-teman yang secara umumnya anak muda Aceh, Iya. untuk tetap untuk ya menyalurkan. Karena sekarang gini, bukan mahasiswa, jadi anak muda, dia punya satu ide, tapi dia tidak tahu mengcover ide itu, yang menuangkan ide itu kemana. Betul. Sepakat. Jadi seperti Pak Ketua ini bisa mewadahi mereka, apalagi khususnya buat anak Matan Kuli. Matan Kuli, untuk senantiasa harus dibangkitkan semangat mereka. Betul. Dan terima kasih sudah mampir ke podcast Hababa Bali Iya. hari ini. Ini waktu udah mau maghrib. Iya. Ya, Jadi kita closing sedikit. boleh silakan. Oke. Apa yang harapan pesan Pak Ketua kepada anak muda yang Oke, kita karena sebagai generasi muda yang diharapkan mampu membawa sebuah perubahan untuk negeri ini. Ya. Jadi melalui persatuan dan kesatuan yang sudah kita bangun, apapun yang sudah kita ciptakan untuk yang bermanfaat di tempat kita asal, di mana dengan persatuan itu kita mampu memberikan sejuta prestasi. Oke. Dan kami berharap wadah forum anak muda ini adalah menjadi forum yang sangat anti terhadap narkoba. Ya. Kami sangat mengecam pada anak-anak muda yang hari ini sangat lalai dengan narkoba, karena ya kita harus yakin bahwa narkoba itu adalah awal titik mula yang menyebabkan kita hancur dengan segudang cita-cita yang sudah kita hafal waktu SD. Itu kalau guru SD kita tanya, apa cita-citamu? Saya mau jadi pilot. Gagal gara-gara kita menggunakan narkoba. Bukan. Kami juga mendukung, dan satu lagi harapan kami, sangat indah jika di sebuah kecamatan, di sebuah tempat itu kita membangun sebuah kantor anak muda. Itu menjadi kantor kepemudaan, itulah yang nantinya berkumpulnya anak muda dengan segudang basic keilmuan yang kita ajari, ilmu kewirausahaan, sehingga mereka lalai dengan kegiatan-kegiatan tersebut dan mereka lupa dengan narkoba, mereka sangat dekat dengan prestasi. Mungkin demikian Bang, semoga menginspirasi. Ya, terima kasih.